Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yang sudah ada di depan saya. Ini adalah Xiaomi Redmi 5A. Ini dengan kondisi handphonenya yaitu touchscreen. Ada bagian kaca touchscreen yang retak lumayan parah dan juga ada bagian tengah LCD yang kelihatan seperti ada bercak air di dalamnya, teman-teman. Dan ini adalah handphonenya. Setelah menyala, kita akan coba untuk cek terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan. Oke, seperti inilah kondisinya, teman-teman. Saya coba untuk tes, yaitu touchscreen-nya masih bisa digunakan, namun kadang kata pelanggang itu untuk touchscreen-nya kadang gerak sendiri, teman-teman. Oke, ini adalah touchscreen-nya. Setelah saya tes masih bisa digunakan ya, teman-teman, meskipun dengan kondisi retak atau pecah. Dan di bagian tengah LCD perhatikan seperti ada bercak air di bagian tengah layar LCD-nya. Jadi ini kalau menurut saya untuk infonya ini pernah diganti touchscreen namun tidak menggunakan lem OK di bagian tengah layar LCD. Jadi kelihatan jelas kalau untuk background warna hitam itu seperti ada banyak debu di dalam LCD-nya, teman-teman. Dan sedangkan ini adalah spare part yang akan saya gunakan, yaitu touchscreen Xiaomi Redmi 5A. Oke, ini adalah lem OK kering dengan ukuran 6 in kalau nggak salah, teman-teman. Jadi saya menggunakan touchscreen yang terpisah sama lem OK. Jadi inilah kondisinya LCD yang sedikit ada bercak di bagian tengah seperti air di dalamnya, teman-teman. Oke, lanjut kita coba untuk mengerjakannya. Dan sudah kelihatan jelas untuk di bagian LCD-nya tadi masih bisa berfungsi dengan normal alias tidak ada yang cacat. Dan sekarang kita lanjut untuk membongkar infonya. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian backdoornya, kita lepas semua untuk di bagian skrup, yaitu untuk melepas atau membongkar di bagian mesinnya dulu. Oke, kita bongkar untuk di bagian penutup mesinnya, lalu kita lepas untuk di bagian soket fleksibel LCD, fleksibel mainboard, dan juga di bagian atas ada fleksibel touchscreen. Di bagian samping itu adalah fleksibel on off atau fleksibel tombol powernya. Di bagian ini setelah saya lepas untuk di bagian switch antena yang terdapat di bagian kabel antena itu terlihat jelas tadi ada solasi. Saya lepas itu ternyata bekas seperti switch antenanya terlepas ya, teman-teman. Jadi copot sama kabel antenanya. Jadi untuk di tutorial berikutnya saya kasih tips yaitu untuk memperbaiki switch kabel antena yang rusak. Oke, di bagian ini kita lepas untuk di bagian fleksibel touchscreen. Saya potong saja agar tidak mengganggu saat proses membongkar LCD dari tulangan atau framenya. Kita siapkan untuk solasi yaitu untuk melapisi di bagian touchscreen yang retak, yaitu berfungsi untuk mengurangi resiko saat kita membongkar LCD dari touchscreen-nya. Lanjut kita siapkan untuk alat separator yaitu dengan suhu panas di angka 70. Selanjutnya kita siapkan mika tipis yaitu untuk proses membongkar LCD dari touchscreen-nya. Perhatikan di bagian ini, karena touchscreen ini pernah diganti dan tidak menggunakan lem OK, otomatis saat kita memasukkan mikanya itu pasti akan tembus ke bagian antara LCD sama di bagian touchscreen-nya ya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk pemasangan touchscreen apabila tidak bisa menggunakan lem OK kering ya cobalah belajar menggunakan lem OK kering untuk proses pemasangan touchscreen, teman-teman. Jadi agar tidak
terjadi seperti ini, yaitu ada bekas seperti air yang masuk ke dalam LCD dan juga banyak debu di bagian LCD-nya. Oke, selanjutnya setelah kita lepas untuk touchscreen-nya, karena LCD ini masih nempel, kita lepas dulu untuk LCD dari frame untuk proses yaitu membersihkan di bagian LCD yang kotor. Oke, kita lepas pelan-pelan untuk LCD-nya, kita angkat LCD dari frame-nya. Oke, perhatikan untuk di bagian ini, kita akan coba membersihkan di bagian LCD yang masih ada kotoran atau bekas bercak air di bagian tengah dan juga membersihkan debu di bagian LCD-nya. Kita siapkan yaitu cairan pertamax sama tisu kering biasa, selanjutnya kita usapkan hingga bersih di bagian LCD. Selanjutnya kita proses pemasangan lem OK. Oke, kita presisikan dulu lem OK ke bagian bawah. Kita tempelkan sedikit seperti ini. Selanjutnya kita siapkan alat roll, yaitu berfungsi untuk proses memasang lem OK dengan LCD. Oke, selanjutnya masih ada sisa lem, kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Oke, setelah ini kita siapkan untuk frame. Sebelum kita proses mengerjakan pemasangan touchscreen, alangkah baiknya kita bersihkan dulu di bagian frame yang masih ada sisa lem di bagian samping kanan kiri ataupun atas bawah di bagian frame. Oke, kita bersihkan untuk di bagian sisa lemnya. Selanjutnya kita akan proses yaitu pemasangan touchscreen. Kita siapkan LCD-nya dulu, kita presisikan LCD-nya ke frame sambil kita kasih tatakan kertas tipis di bagian bawah LCD, yaitu untuk proses memancing pemasangan touchscreen. Di bagian ini kita tes dulu untuk touchscreen yang baru yaitu Xiaomi Redmi 5A ini yang sudah kita siapkan. Jadi alangkah baiknya sebelum kita proses memasang touchscreen yang baru, kita tes dulu untuk kualitas touchscreen-nya, apakah layak digunakan atau tidak, dan juga kita tes untuk fungsi kenormalan touchscreen yang baru. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan touchscreen bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi untuk touchscreen-nya nyaman digunakan dan pantas untuk kita proses pemasangan touchscreen-nya. Oke, kita simpan dulu untuk touchscreen yang baru ini. Jangan lupa untuk kita bersihkan di bagian segel yang ada di bagian touchscreen agar tidak mengganggu proses pemasangannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk melepas yaitu di bagian plastik lem OK. Oke, kita lepas dulu untuk lapisan plastik lem OK-nya dengan pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai ada debu yang menempel di bagian LCD. Selanjutnya kita lepas plastik di belakang touchscreen dan kita presisikan touchscreen-nya ke bagian frame dulu sambil kita tekan halus agar touchscreen-nya bisa menempel ke bagian LCD teman-teman. Oke, setelah terpasang di bagian LCD sama touchscreen di bagian bawah, jangan lupa untuk kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri, dan di bagian belakang juga dilihat dulu apakah sudah presisi di bagian touchscreen sama LCD. Jika sudah presisi, kita tekan halus atau kita pijit untuk proses pemasangan touchscreen dengan cara manual. Ini adalah teknik yang super mudah apabila kalian sudah terbiasa dan sudah mengetahui tata cara untuk proses pemasangan cara manual tanpa menggunakan alat bevel remover. Sambil kita tekan halus dan sambil kita dorong pelan-pelan secara berurutan dari kiri ke kanan dan juga seterusnya. Jadi untuk kita tekan halus dan kita dorong halus agar menghindari resiko ada gelembung di bagian tengah LCD teman-teman. Oke, tetap dikasih jarak renggang di bagian tangan kiri agar tidak menempel secara otomatis di bagian touchscreen sama LCD-nya. Oke, kita pertahankan untuk jarak kerenggangan LCD sama kaca touchscreen-nya sambil kita tekan halus dan
sampai ke ujung pojok seperti ini. Oke, sudah selesai untuk proses pemasangannya. Meskipun secara manual tidak ada gelembung udara di tengah LCD teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk penggantian touchscreen Xiaomi Redmi 5A sudah sukses, tidak ada sisa gelembung. Dan selanjutnya apabila kalian sudah yakin pemasangannya sudah sukses, selanjutnya kita tinggal merakitnya. Kita kasih lem secukupnya saja di bagian frame, yaitu untuk proses pemasangan LCD ke framenya. Oke, kita kasih lem sedikit saja, secukupnya saja, nggak usah terlalu tebal dan juga nggak usah terlalu banyak. Selanjutnya di bagian belakang ini harus dicek terlebih dahulu. Apabila masih ada sisa lem, kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu proses pemasangan LCD ke framenya. Selanjutnya kita pasang LCD ke frame sambil kita presisikan dan sambil kita tekan halus sampai posisi LCD bisa benar-benar nempel ke bagian frame. Dan selanjutnya apabila pemasangan sudah kering, tinggal kita merakitnya. Untuk di bagian ini saya melindungi yaitu tombol power atau on off nya karena pelindung plastiknya itu terkelupas, jadi saya kasih solasi secukupnya saja. Selanjutnya kita proses pemasangan backdoornya. Oke, untuk di bagian SIM tray kita pasang dan kita coba untuk tes ulang. Sebelum kita tes ulang, kita nyalakan dulu dan kita bersihkan di bagian layar kaca touchscreen yang sempat kotor terkena jari kita saat kita proses memijit atau proses pemasangan secara manual. Dan alhamdulillah untuk infonya sudah menyala, tinggal kita tes ulang yaitu fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah LCD-nya tidak ada yang cacat ya teman-teman, meskipun pemasangannya sudah kita pijit dengan cara manual tanpa ada sisa gelembung dan juga LCD-nya masih bersih dan sangat jernih. Selanjutnya kita tes untuk fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah fungsi dari touchscreen sangat nyaman digunakan dan jangan lupa untuk tutorial selanjutnya dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.